Ibu gadis itu memberinya obat hewan selama 18 tahun tetapi gadis itu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hanya pada hari ini ia pergi ke apotek dan mengetahui kebenarannya. Apoteker mengatakan kepadanya, jika Anda minum obat ini untuk waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah. Lisa telah hidup di kursi roda selama 18 tahun, saat itulah ibu yang kejam itu tiba di apotek. Dia berteriak pada apoteker karena berbicara omong kosong, sambil berpura-pura membubarkan kerumunan. Lisa mengalami syok dan menderita asma. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk meminta bantuan. Ia menyaksikan ibunya menyuntik dirinya sendiri dengan obat. Ketika ia terbangun lagi, ia berada di tempat tidurnya sendiri. Pintu kamar tidur telah dikunci. Beruntung bagi Lisa, dia sedikit sulit dikendalikan. Dia menggunakan 2 potong kawat untuk membuka kunci pintu dalam beberapa detik. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa pintu masih tidak terkunci. Pintunya sudah diamankan dengan tongkat kayu. Untuk keluar, ia memikirkan cara yang berisiko. Lisa mengambil besi solder. Dia memasukkan seteguk air dingin ke dalam mulutnya sebelum berangkat, kemudian ia terjatuh dari jendela, mendarat di atas atap dengan kakinya yang cacat. Ketika ia mencapai jendela yang lain, ia menempatkan besi panas di atas kaca gelas, mulai retak saat menghangat. Setelah itu, ia meludahkan air dingin dari mulutnya ke atasnya dengan menggunakan prinsip pemuaian panas dan kontraksi dingin. Kaca itu langsung ditiup terbuka, tetapi Lisa baru saja masuk ke dalam ruangan ketika ia menderita serangan asma akibat latihan berat. Dia hampir tidak bisa bernapas karena sensasi tercekik yang intens. Lebih buruk lagi, dia tidak membawa semprotannya. Dia merangkak kembali ke kamar tidur dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia berhasil menghirup semprotan pada saat yang tepat. Dia pikir dia bisa keluar dari rumah kali ini. Tetapi apa yang tidak ia harapkan adalah kabel listrik lift sudah dipotong oleh ibunya. Tetapi Lisa memutuskan untuk mencobanya agar bisa keluar. Pertama, ia mendorong kursi rodanya menuruni tangga, kemudian berguling menuruni tangga sendiri. Lisa akhirnya berhasil keluar. Saat itulah ia melihat sebuah mobil datang dari arah jalan. Lisa tidak ragu-ragu, dia melangkah ke depan mobil. Pria yang mengemudikan mobil itu adalah paman tetangganya. Ketika ia memahami situasinya, ia memutuskan untuk membawanya ke polisi, tetapi mereka berdua baru saja akan berangkat. Ibu Lisa kembali tepat pada waktunya. Sang ibu bertindak seolah-olah dia sengsara. Dia memohon agar dia membiarkannya membawa putrinya pergi, tetapi ia bertekad dan tidak setuju. Tetapi yang mengejutkannya, sang ibu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia memberinya suntikan saat dia menutup pintu mobil. Lisa hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya.